Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agus Firman Muhyiddin. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi hakikat ilmu kimia. Nah, sebagai pendahuluan, tentunya ketika SMP kalian telah belajar mengenai ilmu pengetahuan alam atau kita singkat dengan IPA ya. Nah, ketika kalian sudah memasuki SMA, IPA ini akan terbagi menjadi 3 ya. Jadi kalau misalnya dulu terintegrasi gitu ya, atau terpadu gitu ya, gabungan dari 3 mata pelajaran. Nah, sekarang ketika kalian SMA, IPA itu akan kalian pelajari masing-masing gitu ya, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah untuk mata pelajaran biologi, yang kedua adalah fisika, dan yang terakhir adalah kimia gitu ya. Nah, pada SMP dulu antara ketiga mapel ini kalian belajarnya itu secara terpadu atau barengan gitu ya. Nah, lalu apa itu biologi, apa itu fisika, apa itu kimia? Biologi itu sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup gitu ya. Jadi segala sesuatu tentang makhluk hidup itu dipelajari di biologi. Misalnya bagaimana makhluk hidup itu bernapas, bagaimana susunan organnya gitu ya. Bagaimana makhluk hidup itu berekspresi gitu ya, dan lain sebagainya. Itu dipelajari di biologi. Nah, kalau fisika gitu ya, kadang-kadang orang bilangnya gini, kalau misalnya biologi mempelajari makhluk hidup, maka fisika itu mempelajari benda mati. Nah, pendapat ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya, karena fisika itu merupakan ilmu yang mempelajari zat atau benda atau materi. Nah, sekarang kalau misalnya fisika dan biologi pengertiannya ini, lalu yang dibahas kimia apa dong? Nah, kimia itu membahas mengenai materi. Nah, sekarang kalau misalnya kalian lihat antara fisika dan kimia itu sama-sama membahas materi. Maka waktu SMP terkadang gitu ya antara fisika sama kimia itu dibahasnya itu seperti menyatu gitu ya, barengan gitu ya, biologi yang sebelahnya fisika sama kimia gitu ya. Karena sama-sama membahas tentang materi. Sekarang saya tanyakan apa itu materi? Jadi materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya apa? Jadi gini, kita ambil contoh misalnya batu. Batu itu adalah salah satu contoh materi. Kenapa? Ketika kita timbang, tentunya batu itu memiliki massa, ya. Ketika timbang, dia memiliki massa. Massa itu adalah ukuran kelembaban suatu benda ya. Ukuran kemalasan gitu ya, ukuran kesusahan untuk dia berubah keadaannya gitu ya. Nah, dia juga menempati ruang. Sebagai buktinya apa? Kalau misalnya kita celupkan batu ke dalam sebuah gelas, tentunya gelas yang berisi air ya. Air di dalam gelas itu akan tumpah gitu ya karena terdorong oleh batu tersebut. Artinya batu tersebut menempati ruang. Nah, sekarang apa yang membedakan antara fisika dan kimia kalau misalnya dua-duanya sama-sama membahas tentang materi? Nah, kalau di fisika itu dia lebih ke arah gerak materinya gitu ya, bagaimana materi tersebut bergerak gitu. Perilaku materi tersebut, misalnya interaksi antar materi itu seperti apa. Contohnya misalnya di listrik itu kan ada muatan positif dan negatif, apakah dia nantinya akan tarik menarik atau misalnya tolak menolak gitu ya. Itu perilakunya. Lalu energinya. Nah, energi dari materi itu bagaimana dan gaya yang dikenakan terhadap materi tersebut. Nah, kalau misalnya fisika bahasnya tentang ini, yang dibahas kimia itu bagaimana? Nah, sekarang kita coba mundur dulu ke mungkin abad yang zaman purba ya, zaman purba. Nah, kita mundur dulu ke zaman leluhur kita lah kalau misalnya kalian percaya ya. Nah, jadi reaksi kimia pertama yang membuat leluhur kita terkesan yaitu adalah api, adanya api. Walaupun kita tidak bisa memastikan apakah memang demikian gitu ya. Kalau misalnya kalian ingat salah satu episode kartun SpongeBob gitu ya, di situ kalau tidak salah ada episode di mana SpongeBob, Squidward, sama Patrick itu berada di zaman purba. Nah, tentunya kalau misalnya kalian tahu episode ini, betapa berharganya api bagi mereka gitu ya saat itu.
api itu sangat penting bagi mereka. Ketika mereka menemukan api gitu, wah itu sangat merubah kehidupan mereka. Nah, walaupun bisa jadi leluhur kita juga lebih dahulu heran dengan busuknya daging. Misalnya gini, kan kalau misalnya makhluk hidup itu kan dagingnya masih segar gitu ya. Kenapa ketika dia mati gitu, dagingnya bisa membusuk? Ada apa? Nah, api mungkin bukan yang pertama, bisa jadi yang kedua atau yang lainnya misalnya. Atau bisa juga leluhur kita juga udah berpikir misalnya fotosintesis bagaimana gitu ya atau apa. Tapi intinya api itu adalah sesuatu yang penting bagi mereka. Mereka penasaran dengan api gitu ya. Contohnya di sini diilustrasi gitu ada laki-laki purba gitu ya di situ. Karena penasaran gitu ya, dia menginjak api ternyata panas gitu ya. Kenapa itu panas? Nah, itu seperti itu. Oke, sekarang bagaimana kacang bisa berubah menjadi kentut yang berbau busuk? Nah, kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Jadi sesuatu yang seperti ini gitu ya. Jadi api sama proses-proses lain gitu ya, perubahan-perubahan lain gitu ya. Api kan kita nggak tahu kalau jangan kita gitu. Mungkin leluhur kita nggak tahu awalnya itu dari mana, kenapa bisa berubah gitu ya. Nah, api sama proses-proses lainnya itu menyingkap sifat-sifat materi yang tersembunyi gitu ya. Jadi sifat-sifat tersembunyi yang mereka tidak tahu itu dari mana asal mulanya. Kita ambil contoh misalnya kayu saja lah. Gini, ketika kita memanaskan kayu, lama-kelamaan kayu tersebut kan akan panas. Pada mulanya dia akan panas, lalu ketika semakin panas akan timbul nyala api. Nah, dari mana asalnya nyala api tersebut gitu ya? Kan terjadi perubahan, asalnya tidak ada menjadi ada gitu. Dari mana asalnya? Nah, itu adalah sifat-sifat tersembunyi yang sangat misterius bagi mereka gitu ya saat itu. Nah, kimia itu adalah ilmu pengetahuan yang akan menyingkap tabir rahasia tersebut gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, dari mana datangnya api misalnya. Kenapa daging membusuk, kenapa kemudian ya ini dia kacang berubah jadi kentut yang bau, itu akan dibahas pada ilmu kimia. Nah, reaksi kimia sendiri adalah perubahan-perubahan aneh yang menyingkap sifat-sifat tersembunyi materi. Nah, katanya perubahan aneh gitu kan. Soalnya kan jauh sekali perubahannya. Dari segar menjadi busuk gitu ya, dari awalnya tidak ada menjadi nyala, ada api dari mana itu kan? Dari dipanaskan itu sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan atau misalnya perubahan yang aneh gitu ya bagi leluhur kita saat itu, karena mungkin tidak seperti sekarang yang sudah maju akan teknologi. Dulu kan tidak ada apa-apa gitu ya. Nah, oke. Nah, kimia itu adalah ilmu pengetahuan tentang yang gaib, tersembunyi, dan tidak terlihat. Ya, itu kan gaib, materi dari mana, kenapa bisa seperti itu, apa yang menyusunnya gitu ya, bagaimana strukturnya, kenapa bisa berubah gitu kan. Lalu kalau misalnya api sendiri, kenapa api tersebut bisa panas gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang gaib gitu ya, tersembunyi atau tidak terlihat. Jadi sebenarnya gaib di sini bukan berarti tentang hantu ataupun sesuatu yang abstrak gitu ya. Tidak seperti itu. Nah, tidak heran perlu waktu lama untuk mengungkap rahasia-rahasia kimia. Dan itu semua berasal dari api gitu ya. Jadi awalnya itu berasal dari keingintahuan leluhur kita tentang api. Oke, kenapa kemudian api menjadi sangat penting gitu ya? Kenapa api menjadi yang paling kenapa leluhur kita paling terobsesi dengan api gitu ya? Karena api itu bisa dipakai untuk mengendalikan reaksi kimia yang lain, misalnya itu memasak. Nah, ketika kita memasak daging menggunakan api, tentunya rasanya itu akan menjadi lebih baik atau lebih enak. Nah, ini gambarnya kalian abaikan ya, bukan berarti saya menaruh gambar itu, kebetulan gambar yang ada ya ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian ingat skin kartun SpongeBob yang episode tentang zaman purba, ketika mereka menemukan bahwa mereka bisa memasak sesuatu dengan api, mereka lalu memasak hal lain dan yang lain lagi gitu ya. Ke saat itu SpongeBob menemukan
Apinya itu kan mereka dapatnya dari kayu yang tersambar petir gitu ya. Nah, SpongeBob itu kan memasak jamur, dari situ ternyata rasanya enak. Kemudian mereka itu memasak, ngambil sesuatu yang lain gitu ya, ngambil rumput laut, ngambil ngambil kepiting gitu ya. Mereka memasak dan ternyata rasanya itu lebih enak dibanding saat dimakan mentah gitu ya. Nah, terkait hal ini tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa leluhur kita saking penasarannya dengan api, mungkin mereka juga pernah memasak batu ya. Mungkin nggak? Nah, memang hal ini terdengar aneh gitu ya, tapi bisa saja terjadi gitu ya. Kenapa kemudian bisa dikatakan terjadi? Oke gini, kalau misalnya kalian tahu tembaga gitu ya, bisa jadi awal mula ditemukannya tembaga itu karena leluhur kita itu tak sengaja gitu ya, tanpa sengaja memanaskan sebuah batu atau membakar batu atau memasak batu ya, yang kemudian batu tersebut meleleh saking panasnya dan menjadi cairan, dan ketika dingin dia menjadi sesuatu yang baru. Misalnya tembaga gitu ya. Itu kan awalnya dari biji-bijian atau batu gitu kan. Nah, hal ini kemudian mendoronglah leluhur kita untuk memasak hal-hal lain gitu ya. Jadi mereka itu penasaran bagaimana sesuatu bisa berubah, jadi ingin merubah sesuatu dari bentuk lama menjadi suatu bentuk yang baru gitu ya. Misalnya melebur batu-batu merah menjadi besi ya. Yang kedua itu misalnya memanggang lumpur menjadi batu bata. Tentunya batu bata kan awalnya dari lumpur gitu ya. Lumpur kan secara struktur itu kan lembek, basah gitu ya. Tapi ketika dipanggang, dia itu menjadi sesuatu yang keras gitu kan. Itu menjadi sebuah penemuan yang luar biasa gitu ya. Atau misalnya waktu itu mungkin jadi sebuah pertanyaan besar, kenapa sesuatu yang tadinya lembek bisa jadi keras gitu kan? Karena dibakar. Kenapa gitu ya. Nah, bisa juga menumis lemak dan abu menjadi sabun, menjadi susu menjadi yogurt, meragi kubis menjadi kimchi. Nah, akhirnya tanpa disadari, dari perubahan-perubahan yang diinisiasi itu, kimia kemudian menimbulkan sebuah peradaban ya, peradaban.